Niki mlebet YouTube Jepang ngerti lho Pak Di nuwun sewu. Niku jenengan aja gleja-gleji. Monggo nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kula Bapak Sartono saking Istiqomah namung kula tangertaken. Bapak sing rabi pertama sampun beto anak pun gadah putra, sing Ibu Keri mboten gadah putra. Garwane sing Keri mboten gadah putra. Dan niku Ibu sing Keri niku tanget masalah warisan. Sing bapak niku pun sedo. Warisan niku pihak teng bapak, pihak teng ibu napa pihak teng anak betan niku. Sing kula tanggepin niku. Nggih. Namung niku Pak, dados wonten bapak niku rumiyin garwa. Garwa. Oh, sekedap tak kula konfirmasi riyen. Leres napa mboten pertanyaane. Wonten bapak rumiyin garwa. Garwa niki terus gadah putra nggih. Gadah putra. Garwa persepindah niku. Nggih. Lajeng garwane sedo napa pripun? Mboten, garwane sing kiambak tesih. Garwane sing ingkang pertama niku tesih gesang. Tesih gesang. Kang rabi melih. Niku rabu melih niku artine poligami napa? Poligami. Oh, poligami nggih. Poligami. Dados niki tesih gesang nggih tetep statusnya garwa nggih. Nggih. Terus garwa melih. Nggih. Nanging kalih garwa nomor kali niki mboten nangsal, mboten gadah putra nggih. Terus bapak pejah. Nggih. Pejah niku nilar kalih garwa. Nggih. Terus kalih putra. Nggih. 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 Sing kula tanya niku warisane niku pihak teng nggih. Ingkang angsal warisan sinten mawon ngoten nggih. Siap nggih. Nggih, matur suwun. Matur suwun Pak, matur suwun. Masyaallah. Nggih. Soalnya niki nggih bojo loro nih. Nah mboten dikonfirmasi kula mengke salah paham soalnya mbok menawi garwane pejah napa garwane cerai. Yang dapat kasus tadi nggih, kasus yang ditanyakan Bapak tadi yang dapat warisan siapa? Kalau yang hidup hanya yang disebut tadi, tentu di situ putra dan istri itu mesti dapat. Bagiannya berapa? Istri yang 2 tadi itu bagiannya 1/8 dibagi 2. Tadi aslinya kan garwa niku bagiannya 1/8. Mau istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, tetap bagian istri itu 1/8 kalau suaminya punya anak. Nek suaminya ndak punya anak itu berarti bagian istri 1/4. 1/4 Bu. Nah niku diporo. Makanya kalau yang nopo tiang meh poligami niku mesti rame riyen gitu. Mesti pikir wah aku kok diporo ya kowe. Bagi-bagi warisan wega gitu. Nggih. Jadi 1/8 itu dibagi 2 istri tadi nggih. Bagiannya pinten Mbak? 1/16. 1/16. Bagi kalih lho. Oh nerek dereng jelas toh, salah toh. Lah kula pun konfirmasi kok. Warisane niku sing tumbas Mbok Keri ngoten lho Pak. Sing kula tanget kenging Pak Ustaz. Mbok Keri itu hartanya milik istri kedua. Oh, hartanya milik istri kedua. Milik istri kedua nih, istri kedua mboten ada putra ngoten. Lagi istri keduane tesih gesang. Istri keduane tesih gesang. Nggih dereng bahas masalah warisan wong tesih gesang kok. Nggih. Nggih. Niku berarti gono gini. Napa pripun? Niku hartane niku napa bebrayan nggih. Nggih. Garwa melih. Garwa melih tapi pindah tempat. Nggih. Pindah tempat niku sing Pak Keri kono gini kali Mbok Keri niku. Nggih. Pekarangan, nggih. Niku warisan niku Mbok Keri niku teko. Sinten ngoten? Nggih, paham. Nggih, berarti wonten tambahan niku gono gini lah. Wau kan dereng mlebet gono ginine niku. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih.
Nah niki tambahan meleh informasine wonten kasuse hartane harta gono gini. Gono gini niku napa? Gono gini itu harta yang dihasilkan dengan usaha bersama. Nggih, usahane sareng-sareng. Ah niku nanti wonten mengke nggih wonten perincian gono gini niku. Mboten setiap sesuatu niku disebut gono gini mutlak niku mboten. Contoh ngaten, wonten kasus sanese istri menikah dengan suami kaya. Istri menikah dengan suami kaya. Datang ke rumah suami kaya ini si istri nggak punya apa-apa. Wis memang wis awak tok lah ibaratnya ngoten niku lho. Nggih. Nah, setelah di situ karena suaminya ini kaya sudah punya usaha toko. Nah, si istri ini ikut membantu suaminya itu di toko. Ikut bantu suaminya di toko, jualan di toko, melayani penjual. Kalau ada sales datang dia kadang ikut melayani. Ya, kemudian ada harta tentunya pengembangan dari itu setelahnya. Apakah itu nanti gono gininya itu separuh-separuh atau bagaimana? Lah itu kasus gono gini ini harus didudukkan kronologinya. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, maka si istri ini sebetulnya hanya memiliki hak ujratul misl ataupun upah yang layak ya bagi umumnya orang kalau seandainya dia bekerja dengan cara demikian. Karena harta itu asalnya adalah punya suaminya. Jadi kono gininya nggak mutlak, kecuali kalau dari awal memang suami memberikan hibah. Contohnya, iki toko ya tak hibahke nggo awakmu, silahkan dikembangkan. Nah itu sudah jadi haknya. Nah kecuali kalau gono gininya itu memang sama-sama dari nol, terus sama-sama suami istri kerja. Kemudian setiap hasil pekerjaan itu dikelompokkan dari siji, ditabung, habis itu diwujudkan sesuatu. Contohnya tadi pekarangan atau rumah atau kendaraan gitu. Nah niku namanya harta gono gini. Itu pun nanti dilihat prosentasenya banyak duit siapa. Gajine bapake setiap bulan 10 juta, sing garwane namung 2 juta. Niku kan mboten saged dipara kalih to. Diporo kali maksudnya 50% boten saged, disesuaikan dengan prosentase. Nah gono gini niku wau kedadi etang riyen Pak niku. Nggih, rumiyin pripun niku kronologinya kok harta ini bisa jadi harta bersama. Nah setelah ada prosentase tentang masalah gono gini itu jelas, maka kita pisahkan. Yang bagiannya ibu, karena ibu itu tadi istri kedua tadi masih hidup, yaitu haknya. Bukan jadi waris, ibu istrinya masih hidup. Terus gesang to niku to. Nah, itu haknya dia. Contoh gampangnya mawon, niku sepalih nggih, separohnya itu memang punya istri karena memang duitnya dulu sama. Berarti separuh dikasihkan istri kedua ini dulu. Nah, berarti sisanya yang separuh sisanya itu adalah harta waris, baru dibagikan sesuai ketentuannya tadi ya. Karena istrinya 2/8, berarti istri kedua ini oleh bagian meleh. Yang pertama wau bagian dari sisi napa? Bagian dari sisi gono gini, sing niku aslinya nggih bondone dhewe gitu. Nah yang 1/8 bagi 2 tadi itu bagian dari jatah waris. Sisanya nanti kemana ya? Nanti putranya ini dilihat dulu laki apa perempuan. Ya kalau laki dia jadi asobah. Nanti dilihat bapak ibunya masih ada enggak. Nek ternyata si mayit ini almarhum itu dia masih punya bapak atau punya ibu, bapak dan ibu dapat bagian. Ngoten mengke urusan niku dikonsultasikan khusus kepada yang ahli di dalam bidang waris. Insya Allah di sini cukup banyak ini santri-santri mufid ini, ada Mas Muhammad, ada Mas siapa lagi yang sudah belajar waris ini, Masya Allah itu bisa Insya Allah nggih bagi siapa yang berhak ngoten niku. Tapi niku kronologinya dibereskan dulu gono gini nih Pak nggih. Nggih, karena gono gini itu artinya harta bersama. Nah, dipisah dulu mana yang hartanya si mayit yang meninggal almarhum dan mana yang hartanya istrinya. Wallahu ta'ala.